Video ini khusus buat lo yang memilih buat mengejar cita-cita dulu daripada mencari cinta, yang memilih buat single, gak mau pacaran dulu karena mau fokus berkarir dan berkarya. Pernah gak lo merasa risih dengar pertanyaan ini? Kapan punya pacar? Kok sendirian terus? Lo gak laku ya? Atau lo terlalu pemilih? Awalnya mungkin lo cuma tersenyum tipis dan menganggapnya angin lalu. Tapi gue paham bro, ketika sindiran itu datang bertubi-tubi, disusul tatapan meremehkan, dan ditimpa lagi oleh pemandangan teman-teman lo yang sibuk memamerkan kemesraan mereka. Perlahan-lahan, ada keraguan kecil yang mulai tumbuh di kepala lo. Lo mulai bertanya pada diri sendiri di depan cermin. Apa ada yang salah dengan diri gue? Apa gue cowok yang gagal? Karena di umur segini, gue masih sendirian dan lebih memilih sibuk bekerja. Perasaan terasingkan itu sangat wajar bro. Secara alami, kita hidup di tengah masyarakat yang punya naskah usang. Sekolah, kerja, cepat cari pacar, nikah muda, dan selesai. Siapapun yang berani keluar dari naskah, itu pasti akan dianggap aneh, diserang, dan diragukan. Tapi hari ini, gue mau merangkul pundak lo dan bilang, pilihan lo untuk memprioritaskan cita-cita, membangun karir, dan mengangkat derajat finansial keluarga lo jauh di atas urusan asmara adalah sebuah pilihan yang sangat luar biasa mulia. Lo sama sekali bukan cowok yang rusak. Lo bukan cowok yang tidak laku. Lo adalah seorang ksatria yang sedang memeras keringat, menahan godaan, dan sibuk membangun fondasi kerajaannya sebelum kelak dia mengundang seorang ratu untuk masuk. Untuk menebalkan perisai mental lo dari semua hinaan dan keraguan lingkungan itu, gue mau lo meresapi kebijaksanaan dari sebuah mahakarya psikologi yang sangat mendalam, yaitu The Courage to be Disliked, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini membawa filosofi klasik yang punya kekuatan magis untuk memerdekakan jiwa lo seutuhnya. Konsep pertama yang harus lo tancapkan di dalam dada adalah kebebasan dari rasa haus akan pengakuan. Bro, saat lo merasa tertekan oleh sindiran orang-orang dan merasa tergoda untuk asal mencari pasangan hanya demi membungkam mulut mereka, di detik itulah lo sedang menyerahkan kunci kehidupan lo ke tangan orang lain. Lo sedang hidup untuk memenuhi ekspektasi mereka, bukan ekspektasi lo sendiri. Pria sejati tidak pernah menjadikan wanita sebagai trofi pembuktian sosial agar dirinya diakui normal oleh tongkrongannya. Kalau lo memaksakan diri menjalin hubungan hanya karena tekanan lingkungan, lo akan kehilangan fokus pada cita-cita besar lo, dan lo tidak akan pernah bisa memberikan perlindungan serta cinta yang tulus untuk wanita tersebut. Buku ini mengajarkan satu senjata mental yang sangat mematikan bernama pemisahan tugas. Inilah inti dari kedamaian batin lo mulai hari ini. Lo harus bisa menarik garis batas yang sangat tebal antara mana yang menjadi tugas lo dan mana yang menjadi tugas orang lain. Tugas lo di dunia ini adalah bangun di pagi hari, mengejar mimpi lo, mengasah keahlian lo setiap malam, bekerja keras mengumpulkan rezeki, dan memastikan masa depan lo bersinar sangat terang. Itu 100% adalah ranah kendali lo. Lalu, bagaimana dengan omongan orang, sindiran kerabat, tawa meremehkan dari teman-teman yang merasa lebih laku dari lo? Bro, itu murni adalah tugas dan urusan mereka. Lo sama sekali tidak punya kewajiban untuk mencampuri atau mengendalikan apa yang mereka pikirkan tentang status lajang lo. Saat ada yang merendahkan lo, katakan dalam hati dengan penuh senyuman. Itu tugas mereka untuk menilai, dan tugas gue adalah tetap melangkah maju menembus badai. Putuskan benang emosi yang mengikat harga diri lo dengan penilaian mereka. Saat lo berhasil memisahkan tugas ini, beban ribuan ton di pundak lo akan menguap begitu saja. Lebih dalam lagi, buku ini menolak konsep bahwa lo memilih sendirian karena lo punya sifat yang cacat atau trauma masa lalu. Ada prinsip yang disebut teleologi, yaitu kesadaran bahwa setiap tindakan kita digerakkan oleh sebuah tujuan mulia di masa depan. Lo memutuskan untuk sendiri bukan karena lo pengecut yang takut ditolak, tapi karena alam bawah sadar dan logika, lo sepakat bahwa tujuan terbesar lo saat ini adalah kesuksesan mutlak. Lo tahu persis bahwa membangun emporium bisnis, mencapai puncak karir, atau menyekolahkan adik-adik lo membutuhkan energi, waktu, dan pengorbanan yang sangat brutal. Fokus lo sedang tidak bisa dibagi untuk drama percintaan murahan.
Banggalah pada tujuan mulia itu. Tatap mata mereka yang meremehkan lo dengan tatapan yang hangat, namun penuh belas kasih. Lo tidak perlu marah atau tersinggung, lo hanya perlu menyadari bahwa mereka tidak memiliki kapasitas mata batin untuk melihat visi masa depan raksasa yang sedang lo bangun sendirian dalam gelap. Pada akhirnya, untuk bisa hidup merdeka dan mengejar cita-cita itu sampai tuntas, lo harus membayar satu harga yang mutlak. Lo harus memiliki keberanian untuk dibenci. Kemerdekaan sejati sebagai seorang pria bukanlah saat semua orang menyukai lo, memuji jalan hidup lo, atau menepuk pundak lo. Kemerdekaan sejati adalah ketika lo punya nyali untuk melangkah di jalan yang sunyi, ditertawakan, diragukan, bahkan diasingkan, namun lo tetap berjalan tegak karena lo tahu persis arah kompas kehidupan lo. Biarkan mereka berisik dengan drama asmara mereka yang menguras emosi di usia muda. Biarkan mereka sibuk menghabiskan tabungan mereka untuk kencan demi kencan yang tidak membawa jaminan masa depan. Lo akan menelan kesunyian ini sebagai obat kuat. Lo akan memeluk dinginnya malam sebagai sahabat terbaik dan menjadikan hinaan mereka sebagai bensin beroktan tinggi yang membakar mesin produktivitas lo setiap subuh. Waktu akan menjadi hakim yang paling adil dan tidak pernah berbohong, bro. 3 atau 5 tahun dari sekarang, ketika fondasi kerajaan lo sudah berdiri sangat kokoh, ketika finansial lo sudah mapan tanpa celah, dan orang tua lo sudah bisa tersenyum damai, menikmati hasil keringat lo, posisi kalian akan berbalik 180 derajat. Mereka yang dulu menertawakan pilihan lo, mungkin sedang berjuang mati-matian, menghadapi krisis rumah tangga karena finansial yang tidak matang, atau tenggelam dalam penyesalan karena masa mudanya dihabiskan untuk urusan asmara yang fana. Dan di titik itulah, saat lo sudah paripurna sebagai pria bernilai tinggi, lo tidak perlu lagi memohon-mohon atau mencari-cari perhatian wanita. Wanita berkualitas tinggi, seorang ratu sejati yang sepadan dengan nilai perjuangan dan luka-luka lo, akan datang dengan sendirinya karena ditarik oleh gravitasi kesuksesan lo. Perjuangan sunyi lo hari ini akan terbayar lunas dengan penghormatan yang sangat nyata di masa depan. Bro, perjalanan lo saat ini memang sepi dan terkadang sangat menguras air mata. Tapi gue mau lo tahu dari lubuk hati terdalam, lo sama sekali nggak sendirian di jalur pendakian terjal ini. Gue dan banyak pria tangguh di luar sana sedang sama-sama berjuang menahan godaan, menelan nyinyiran dunia, dan berdarah-darah demi membangun masa depan yang tidak bisa dihancurkan. Buat lo yang butuh teman seperjalanan, butuh peta yang jelas, dan butuh asupan mental, biar lo makin kokoh memeluk prinsip kesendirian ini, gue sangat menyarankan lo buat membaca e-book High Value Jomblo. Di dalamnya, gue sudah merangkum semua tamparan keras sekaligus pelukan hangat agar lo bisa merayakan status lajang lo sebagai fase emas untuk bertumbuh tanpa batas, bukan sebagai kutukan yang harus diratapi. Lo bisa langsung ambil e-booknya lewat link yang ada di kolom komentar. Lo bebas bayar semampunya aja, seikhlas hati lo. Karena niat utama gue murni cuma mau memastikan lo terus berjalan dengan kepala tegak. Tersenyumlah besok pagi saat berkaca, ksatria. Cita-cita dan nilai diri lo terlalu mahal untuk ditukar dengan validasi murahan dari orang-orang yang tidak ikut memberi lo makan. Teruslah berjalan menembus kabut dan biarkan karya serta kesuksesan lo nanti yang membungkam mulut mereka semua untuk selamanya. Salam High Value Man, semangat bro.